PPATK mencurigai transaksi pemindahan bukuan dari rekening pribadi atas nama Ari Egani ke rekening BNI Life untuk pembelian 2 polis asuransi BNI Life dengan sebesar 1,5 miliar. Kecurigaan tersebut disampaikan PPATK kepada BNI Life pada tahun 2020 melalui surat elektronik. Dalam persidangan lanjutan dengan terdakwa Ben Brahim S. Bahat dan Ari Egani Ben Bahat terungkap setoran sejumlah 1,5 miliar dalam bentuk pembelian polis yang dilakukan Ari Egani Ben Bahat melalui rekening pribadinya. Hal ini diungkap saksi Arif Wibowo, karyawan BNI Life yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Arif mengungkapkan pembelian 2 polis ini dilakukan pembayaran secara sekaligus sebesar 1,5 miliar rupiah. Namun melalui surat di tahun 2020, PPATK mengatakan atas nama nasabah Ari Egani dinyatakan sebagai transaksi mencurigakan karena diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Saya bertanya, apakah sebelum ada kasus ini pernah ada alert ya atau notice atau pemberitahuan dari PPATK terkait nasabah dari BNI Life atas nama saudara Ari Egani? Ada, Pak. Pernah, Pak. Kapan itu? Di tahun 2020, Pak. Tahun 2020. Betul, Pak. Itu berarti sistemnya gimana secara perbankan dari PPATK menginformasikan kepada BNI Life? Ada surat dari PPATK, Pak. PPATK. Betul. Surat secara bagaimana kan? Terbuka dengan sistem atau dengan hard copy atau gimana? Suratnya dikirimkan melalui sistem PPATK, Pak. Itu rahasia atau gimana? Kalau di suratnya tertera sangat rahasia, Pak. Baik, berarti intinya apa di situ? Menerangkan apa dari PPATK pada waktu itu? Intinya menerangkan atas nasabah Ari Egani untuk dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Mencurigakan karena ada kaitan dengan apa? Di surat itu? Di surat itu terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu isi suratnya ya? Betul, Pak. Dari PPATK ya? Betul, Pak. Baik, setelah itu lanjut dari BNI Life apa? Sesuai dengan ketentuan, Pak, kami melaporkan ke PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Baik, ada permintaan dari KPK tadi itu ya? Dari PPATK, Pak. Kemudian tadi Saksi juga mengungkapkan sesuai permintaan pemblokiran dari Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 6 Oktober 2023. Tadi saudara saksi kan menjelaskan bahwa dari polis ke-1 miliar, hasil investasinya menjadi Sekitar 1,2. baik. Yang kedua polis 500 juta menjadi 616. baik. Perjanjiannya tadi benar ya, tertanggal 24 Agustus 2023. 2018 ya. 24 Agustus 2018. Baik. Dan sekarang berakhir. Betul. Kalau statusnya ini sekarang bagaimana saudara saksi? Statusnya jatuh tempo. Baik. Terus kemudian karena saudara saksi mengetahui ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tipikor Palangkaraya. Mengetahui Terus kemudian bagaimana tindak lanjut dari BNI Life? sesuai dengan permintaan dari KPK, kami melakukan pemblokiran, Pak. Pemblokiran. Betul, Pak. Pemblokiran di nomor polis, di polisnya ya, Ya, atas polis tersebut, Pak. atas polis tersebut, dua-duanya ya. Betul, Pak. Baik. Kalau tadi saudara saksi jelaskan dalam proses pemindahan ke rekening tampungan itu maksudnya bagaimana? Setelah permintaan pemblokiran, kami menerima lagi surat permintaan cita, Pak, ke rekening penampungan KPK, Pak. Kapan itu suratnya saudara saksi terima? Jadi kan ada 2 surat ya, ada 2 surat dari KPK ya. Betul, Pak. Yang surat kedua kapan? 6 Oktober, Pak. Tanggal 6 Oktober. Oh, 6 Oktober. Apa inti bunyinya saudara saksi? Intinya adalah perihal permohonan pemindahan nilai manfaat asuransi polis atas nama Ari Egani ke rekening penampungan KPK, Pak. Ketika ada surat itu sudah diterima, bagaimana kemudian SOP dari BNI Life? Kita melakukan proses pemindahan, Pak, sesuai dengan yang diperintahkan oleh KPK, Pak. Apakah tidak ada SOP lain menunggu putusan atau sampai inkrah atau apa di dalam BNI Life? Karena di yang sebelumnya sudah ada melampirkan putusan itu, Pak. Itu bukan putusan. Saudara saksi melihat produknya, Melihat apa yang saudara saksi pahami dari produknya itu?
yang saya pahami itu adalah putusan dari pengadilan untuk blokir dan sital. Ya, yang dia pahami. Dari Kota Palangkaraya, Sam Hadi melaporkan.